Kita memulai bab ini dengan melihat langit malam. Selain bulan, planet, dan bintang, ada dua objek lain yang terlihat, yang memiliki kepentingan kosmologis yang lebih besar, yang mungkin bisa saya sebutkan. Salah satunya sangat mencolok dan cemerlang sehingga terkadang terlihat bahkan melalui kabut langit malam kota. Itu adalah pita cahaya yang membentang dalam lingkaran besar di seluruh bola langit, dan dikenal sejak zaman kuno sebagai Bima Sakti. Pada tahun 1750, pembuat instrumen Inggris Thomas Wright menerbitkan sebuah buku yang luar biasa, Teori Asli atau Hipotesis Baru Alam Semesta, di mana ia menyarankan bahwa bintang-bintang terletak di lempengan datar, sebuah batu gerindra, dengan ketebalan terbatas tetapi membentang hingga jarak yang sangat jauh ke segala arah di bidang lempengan tersebut. Tata surya terletak di dalam lempengan tersebut, jadi secara alami kita melihat lebih banyak cahaya ketika kita melihat dari bumi di sepanjang bidang lempengan daripada ketika kita melihat ke arah lain. Inilah yang kita lihat sebagai Bima Sakti. Teori Wright telah lama dikonfirmasi. Sekarang diperkirakan bahwa Bima Sakti terdiri dari cakram bintang datar, dengan diameter 80.000 tahun cahaya dan ketebalan 6.000 tahun cahaya. Ia juga memiliki halo bintang berbentuk bola, dengan diameter hampir 100.000 tahun cahaya. Masa total biasanya diperkirakan sekitar 100 miliar massa matahari, tetapi beberapa astronom berpikir mungkin ada jauh lebih banyak masanya. Massa dalam halo yang meluas. Tata surya berjarak sekitar 30.000 tahun cahaya dari pusat cakram, dan sedikit di utara bidang pusat cakram. Cakram berputar dengan kecepatan hingga sekitar 250 km per detik, dan memperlihatkan lengan spiral raksasa. Secara keseluruhan, pemandangan yang menakjubkan, seandainya kita bisa melihatnya dari luar. Seluruh sistem ini sekarang biasanya disebut galaksi, atau, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, galaksi kita. Salah satu fitur langit malam yang menarik secara kosmologis lainnya jauh kurang jelas daripada Bima Sakti. Di konstelasi Andromeda terdapat bercak kabur, yang tidak mudah dilihat tetapi terlihat jelas pada malam yang cerah jika Anda tahu di mana mencarinya. Penyebutan tertulis pertama tentang objek ini tampaknya terdapat dalam daftar di Kitab Bintang Tetap, yang disusun pada tahun 964 M oleh astronom Persia Abdurrahman Al-Sufi. Ia menggambarkannya sebagai awan kecil. Setelah teleskop tersedia, semakin banyak objek yang meluas seperti itu ditemukan, dan para astronom pada abad ke-17 dan ke-18 menemukan bahwa objek-objek ini menghalangi pencarian hal-hal yang tampaknya benar-benar menarik, yaitu komet. Untuk menyediakan daftar objek yang tidak perlu dilihat saat berburu komet, Charles Messier pada tahun 1781 menerbitkan katalog terkenal, nebula dan gugusan bintang. Para astronom masih menyebut 103 objek dalam katalog ini dengan nomor Messiernya. Jadi nebula Andromeda adalah M31, nebula Kepiting adalah M1, dan seterusnya. Bahkan pada zaman Messier, sudah jelas bahwa objek-objek yang meluas ini tidak semuanya sama. Beberapa jelas merupakan gugusan bintang, seperti Pleiades M45. Yang lain adalah awan gas bercahaya yang tidak beraturan, seringkali berwarna, dan seringkali terkait dengan satu atau lebih bintang, seperti nebula raksasa di Orion, M42. Saat ini kita tahu bahwa objek-objek dari kedua jenis ini berada di dalam galaksi kita, dan tidak perlu kita bahas lebih lanjut di sini. Namun, sekitar sepertiga dari objek dalam katalog Messier adalah nebula putih dengan bentuk elips yang cukup teratur. Yang paling menonjol adalah nebula Andromeda, M31. Seiring dengan peningkatan teleskop, ribuan nebula lainnya ditemukan, dan pada akhir abad ke-19 lengan spiral telah diidentifikasi. Pada beberapa nebula, termasuk M31 dan M33, nebula tersebut dapat diuraikan menjadi bintang. Namun, teleskop terbaik pada abad ke-18 dan ke-19 tidak mampu memisahkan nebula elips atau spiral menjadi bintang-bintang, dan sifatnya tetap diragukan. Tampaknya Immanuel Kant adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa beberapa nebula adalah galaksi seperti galaksi kita sendiri. Mengambil teori Bima Sakti dari Wright,
diterbitkan pada tahun 1755 dalam karyanya Sejarah Alam Universal dan Teori Langit menyarankan bahwa nebula, atau lebih tepatnya sejenis nebula, sebenarnya adalah cakram melingkar dengan ukuran dan bentuk yang hampir sama dengan galaksi kita sendiri. Nebula tersebut tampak elips karena sebagian besar dilihat dari sudut miring, dan tentu saja redup karena jaraknya yang sangat jauh.